bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana bahwasanya pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan penjelasan visi misi dan tujuan melalui pembelajaran mendalam di sekolah SDN Kartanasari. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kartanasari, yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru, yang saya hormati siswa-siswi, yang saya hormati Ketua Komite beserta jajarannya, yang saya hormati orang tua siswa, dan yang saya hormati para pengusaha. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwasanya hari ini kita akan melaksanakan kegiatan penjelasan visi dan tujuan melalui pembelajaran mendalam. Adapun izinkan saya untuk memaparkan acara demi acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat pemaparan penyelesaian visi misi melalui pembelajaran mendalam, yang kelima tanya jawab, yang keenam kesimpulan, dan yang terakhir doa tutup. Untuk itu sebelum membuka kegiatan ini, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, marilah kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Isum Subiati SPD. Kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, marilah kita mendengarkan untuk acara yang keempat, yaitu pemaparan penjelasan visi misi melalui pembelajaran mendalam oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Iwan Supratma. Kami persilakan padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengatur waktu membuka acara yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kartanasari, yang saya hormati Ibu Pembesar
usaha yang nampak sudah hadir di ruangan rapat ini, orang tua siswa yang saya hormati, ketua komite yang saya hormati, secara lainnya, kemudian juga siswa perwakilan siswa dari kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Hari ini kita akan melaksanakan penyelarasan visi, misi dan tujuan SDN Kencana Sari, karena visi yang dulu dianggap belum mewakili kepada pembelajaran mendalam. Jadi visi dan misi serta tujuan yang akan kita selaraskan ini sesuai dengan tuntutan zaman, yaitu sekarang sedang viral mengenai pembelajaran mendalam. Ya, untuk itu sepihak mari kita pahami dulu apa itu kegiatan pembelajaran mendalam. Mari kita lihat ke layar. Ini adalah definisi dari pembelajaran mendalam, yaitu pendekatan filosofis pendidikan yang berfokus pada penciptaan suasana belajar yang berkesadaran atau mindful, bermakna atau meaningful, dan menggembirakan atau joyful melalui pengembangan potensi peserta didik secara holistik, yaitu melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Itu definisi atau pengertian dari pembelajaran mendalam. Misal dalam keimanan dan ketakwaan, anak bisa menghormati perbedaan keyakinan. Misalnya temannya beragama berbeda dengan dirinya, itu mereka bisa menghormati. Atau berdoa saat memulai dan mengakhiri kegiatan, baik itu mau belajar, mau makan, mau kegiatan lainnya. Itu ya. Yang kedua, kewargaan. Contoh dari dimensi profil lulusan kewargaan diantaranya adalah memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya. Contoh haknya apa? Contoh hak mendapatkan belajar kalau siswa, kalau masyarakat mendapatkan ketenangan, mendapatkan pekerjaan. Kewajibannya diantaranya bayar pajak. Kalau siswa kewajibannya datang setiap hari, misalnya datang ke sekolah setiap hari ya, sesuai dengan aturan sekolah. Prinsip pembelajaran mendalam ini yang pertama adalah berkesadaran atau mindful. Anak merasa bahwa dia memang sedang belajar dan asik, semangat, gitu ya, menikmati, berkesadaran. Kemudian yang kedua, bermakna atau meaningful. Bermakna ini bisa berguna, anak belajar sesuatu bisa berguna bagi kehidupan nyatanya. Yang ketiga adalah menggembirakan. Jadi anak tidak merasa tertekan waktu belajar, tetapi dia menikmati secara emosional untuk terus menerus penasaran, ya, sehingga menikmati waktu tidak terasa padahal sudah hampir habis. Ya. Kemudian setelah prinsip ada lagi dalam pembelajaran mendalam itu pengalaman belajar. Ini juga ada 3 sama, yaitu pemahaman, kemudian aplikasi, dan refleksi. Ini mungkin dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama anak memahami dulu, kemudian mengaplikasikan, yang terakhir merefleksi. Itu harus ada dalam setiap pembelajaran, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Ada rumus tertentu, yaitu 8, 3, 3, 4. 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, yang ketiga adalah pengalaman belajar, dan yang keempat kerangka pembelajaran. Jadi ini yang kerangkanya. Bapak dan Ibu, melaksanakan penyelarasan visi dan tujuan, alangkah baiknya kita mengetahui karakteristik satuan pendidikan kita. Untuk mengetahui karakteristik satuan pendidikan kita, saya dengan tim juga Dewan Guru telah menganalisis dengan metode SWOT. Di antaranya
Kecerdasan yang pertama strength, yaitu kekuatan. Apa sih yang dimiliki oleh SD Gancarnasari? Kekuatannya, modalnya untuk membuat visi dan misi supaya selaras, tidak berawang-awang, tidak berangan-angan, tetapi nyata kita punya modal. Yang pertama, gurunya sudah S1 dan inovatif, kemudian berdedikasi tinggi, kemudian profesional karena sudah PPDN di semuanya, kemudian responsif terhadap perkembangan. Ya, yang kedua, kemitraannya solid dengan orang tua dan komunitas pembelajaran. Kemudian ruang kelas dan sarana fisik memadai, cukup nyaman untuk belajar, ya, bisa dipergunakan. Kemudian infrastruktur digitalisasi sekolah, alhamdulillah di sekolah kita sudah memakai wifi. Kemudian Chromebook juga punya 15 dan laptop juga ada 6. Jadi memungkinkan untuk kita mempraktikkan pembelajaran dengan pemanfaatan digital. Yang tadi yang keempat itu ya dari kerangka pembelajaran. Kemudian 100% guru melek IT. Alhamdulillah semuanya sudah bisa laptop ya. Jadi bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Google Form, Quizzes, ada lagi Padlet dan lain sebagainya. Kemitraan kolaborasi dengan sakti lain. Alhamdulillah ya. Dengan sekolah-sekolah di sekitar SD Gancarnasari, kita selalu berkolaborasi untuk saling mengisi kekurangan dan kelebihan. Itu ya. Kemudian yang ketiga, pengajian dan sekolah agama di sekitar sekolah itu banyak sekali, mudah dijumpai, sehingga untuk narasumber keagamaan, anak setelah nanti belajar dari SD bisa langsung sekolah agama dan lain sebagainya, itu merupakan peluang untuk pembelajaran mendalam. Bapak dan Ibu, sebagai acuan, ini adalah visi tahun lalu ya untuk SD Gancarnasari. Dan sekarang kita akan selaraskan dengan tuntutan-tuntutan zaman, terutama yang lagi viral adalah pembelajaran mendalam, dan mungkin kami akan mencatat masukan-masukan dari Bapak Ibu semua untuk diramu, dijadikan satu visi hasil kita bersama, kemudian cita-cita bersama, situasi ideal yang kita inginkan bersama, sehingga nanti untuk mencapainya kita bisa berkolaborasi semangat untuk melaksanakan, untuk mendapatkan, untuk menuju kepada visi yang kita inginkan. Tetapi supaya tidak bingung, mungkin bukan mungkin ya, jadi 2-3 hari ke belakang kami dengan tim dan Dewan Guru sudah membuat draft visi misi, barangkali cocok dengan Bapak dan Ibu, kita nanti analisis, dan ini hasilnya draft yang hasil musyawarah antara kepala sekolah, Dewan Guru, dan tim pengembang kurikulum. Ini Pak, hasil penyelarasan, tapi ini belum final. Kita finalkan sekarang berdasarkan usulan-usulan dari Bapak dan Ibu. Kita sesuaikan dengan tuntutan baik dari dunia usaha, dunia kerja, orang tua, siswa, dan lain sebagainya. Ini draft visinya, ini draft visi, Pak. Jadi jangan terlalu bingung nanti supaya untuk memperlancar. Dan ini draft untuk tujuan. Nah ini ya. Tapi ini belum final. Ini kita selaraskan. Apakah sesuai dengan kehendak kita bersama, ataukah memang pas, gitu ya. Untuk itu sementara pemaparan dari kami cukupkan sekian, dan kami kembalikan kepada pembawa acara untuk memimpin tanya jawab dan masukan-masukan dari Bapak dan Ibu, sehingga kami sebagai tim pengembang kurikulum di SDN Gancarnasari bisa mewujudkan usulan-usulan tersebut menjadi satu visi kita bersama. Gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilakan untuk dari Dewan Guru. Boleh.
yang sudah Kepala Sekolah sampaikan tadi, karena saya pribadi ingin murid-murid saya menjadi murid-murid yang kreatif dan juga unggul dalam setiap bidang, dan juga menjadi murid-murid yang bisa memahami IT lebih dalam lagi. Mudah-mudahan kedepannya sekolah kita menjadi sekolah yang unggul dan juga bisa menjuarai semua kejuaraan. Ya, mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari orang tua siswa ada yang ingin memberikan saran atau pendapat mengenai pemaparan yang kita dengarkan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Untuk itu siapa yang ingin mewakilkan dari orang tua siswa, gitu ya? Oke, silakan. Siapa? Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kancangasari serta para tamu undangan yang berkenan hadir di acara ini, saya hanya ingin berpendapat menginginkan tentang visi misi dan tujuan ini. Setelah murid belajar baik, pengetahuan maupun sikapnya diutamakan itu dalam agamis. Contohnya selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan, misalnya beribadah lebih rajin lagi, mengaji lebih diperdalam lagi ya, dan sopan gitu ya. Itu yang saya bisa dapat berpendapat untuk kali ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perwakilan dari orang tua siswa. Mudah-mudahan kita dapat menjelaskan ide-ide atau pendapat yang akan nanti dipinalkan dalam membuat visi-visi tujuan melalui pembelajaran. Untuk itu terima kasih saya ucapkan. Selanjutnya dari siswa mungkin ada pendapat atau saran mengenai penyelesaian visi-misi dan tujuan di sekolah kita. Siapa? Oh ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin dalam belajar terasa menyenangkan atau menggembirakan serta meningkatkan penasaran dan tidak tertekan. Contohnya seperti kemarin pembelajaran coding sangat menyenangkan sekali sehingga waktu terasa sempit saking asiknya belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk peserta didik yang sudah memberikan tanggapannya mengenai penjelasan visi-misi dan tujuan sekolah kami. Baik, mungkin dari Ketua Komite SDN Kancangasari mungkin ada saran atau pendapat mengenai kegiatan atau penjelasan visi-misi ini. Baik, waktu dan tempat yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekolah yang saya hormati dan hadirin yang hadir, dari pemaparan draft yang disampaikan oleh kepala sekolah, saya sangat setuju sekali ya dari beberapa pemaparan, terutama karakter dan sikap agamis yang untuk membentengi sikap yang negatif ya dari teknologi yang sekarang maju, yang banjir informasi gitu ya, jadi bisa dibentengi dengan visi-visi yang dikembangkan oleh SDN Kancangasari. Saya sangat setuju sekali ya. Mudah-mudahan bisa berkembang dan menjadi lebih baik lagi untuk SDN Kancangasari. Untuk itu terima kasih dari komite perwakilan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pendapatnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah beserta bapak-bapak dan ibu-ibu yang nampak hadir hari ini, dari pemaparan yang telah dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah mengenai draft visi misi dan tujuan hasil penyelarasan, tentunya saya setuju dengan draft visi misi itu, karena memang di perusahaan yang saya pimpin sangat memerlukan karyawan yang mahir di bidang digital, juga yang berakhlak baik serta kreatif, terampil dalam bekerja. Dan saya juga sangat setuju sekali dengan draft visi tersebut, dan mudah-mudahan dapat dicapai sesuai target. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan dari pengusaha yang kita undang untuk kegiatan hari ini. Baik, saya dari awal mencukupkan untuk sekian dulu ya. Yang keenam adalah acara selanjutnya, yaitu kesimpulan yang akan dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah langsung. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua komponen warga sekolah yang sudah sumbang saran untuk menyempurnakan visi yang akan kita buat secara bersama-sama dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan apa yang telah disumbangkan berbagai ide yang bagus dari Bapak Ibu semuanya sudah kami terima dan menjadi bahan pertimbangan. Hanya menurut kami apa yang disampaikan Bapak dan Ibu sudah terangkum di dalam visi-visi yang masih draft ini, kalau tidak salah menanggapi saya ya. Tadi yang pertama dari guru ingin agar lebih unggul setelah belajar dan bisa menjadikan juara, minimal mungkin 3 lomba kita bisa menjadi juara yang di tahun-tahun yang akan datang atau setiap tahunnya. Itu sudah terangkum di dalam ini yang ada unggul. Jadi ya. Kemudian yang kedua dari orang tua siswa ini menekankan kepada sikap agama atau agamis, sehingga anak tingkah laku, ucapan, tutur kata, sopan, tingkah lakunya, hormat kepada guru, orang tua dan sebagainya sudah terangkum di dalam agamis ya, ada ya. Kreatif, unggul, agamis betul ada. Kemudian dari anak-anakku yang tercinta tadi ingin pembelajaran itu menyenangkan atau menggembirakan ya, sehingga waktu tidak terasa. Ini juga sudah terangkum. Ini ada dari pembelajaran mendalam, kebetulan ada berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Kemudian dari komite itu juga hampir sama, bersikap agamis untuk membentengi media sosial yang sekarang sedang membludak dengan kabar-kabar hoax, ya, informasi-informasi yang bukan fakta bertaburan di media sosial, sehingga untuk bentengnya yaitu bersikap agamis itu ya bisa dikembangkan melalui di sekolah sudah pasti ada pembelajaran agama, karakternya sudah menjadi kebiasaan rutin, juga di pengajian-pengajian mungkin kita bisa mengundang tokoh-tokoh agama ke sekolah untuk memberikan tausiah-tausiah di setiap Jumat, mungkin bisa saja seperti itu. Tetapi itu sudah terangkum dalam agamis ya. Kemudian dari pengusaha itu menginginkan bahwa output dari sekolah kita mahir dengan digital atau IT. Ini alhamdulillah juga sudah ada yang namanya digital native gitu ya. Jadi pemanfaatan digital yang mungkin sarana prasarana sudah memadai di SD kita, tinggal kita memanfaatkannya. Itu mungkin sebagai kesimpulan, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan visi ini Pak? Kita jadikan dari draft menjadi final
Bagaimana, setuju tidak untuk semuanya? Terima kasih Pak. Kemudian untuk misinya, apakah mau tambah atau cukup 8 saja? Cukup juga. Terima kasih. Kemudian untuk misi, tujuan, jadi untuk tujuan kita bacakan dulu ya. Barangkali ada yang terlewat. Pada tahun 2028, ini 3 tahun ke depan, minimal 80% peserta didik mampu menghasilkan karya kreatif melalui pembelajaran berbasis proyek secara rutin setiap semester. Setuju ya Pak ya? Untuk 3 tahun ke depan. Yang kedua, dalam kurun waktu 2 tahun, 90% peserta didik aktif dalam kegiatan keagamaan dibuat dan menunjukkan akhlak mulia dalam asesmen sikap. Yang ketiga, pada tahun ketiga, 55% peserta didik kelas atas mampu membuat karya digital sederhana, misalnya presentasi interaktif, video edukatif, coding dasar sebagai keterampilan abad 21. Misalnya dipahami ya, jangan pakai ya. Kemudian yang keempat, dalam 2 tahun ke depan, 80% guru telah menerapkan model pembelajaran berbasis proyek atau berbasis masalah minimal 2 kali dalam 1 semester. Kemudian yang kelima, pada tahun 2027 atau 2 tahun ke depan, 100% guru telah mampu memanfaatkan platform digital pembelajaran seperti Google Classroom, Google Form, Quizizz. Jadi Bapak dan Ibu, kesimpulannya apabila setuju semua bahwa visi kita untuk 3 tahun ke depan yaitu terwujudnya peserta didik yang kreatif, unggul, agamis, terampil melalui pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan serta digital adaptif dan kontekstual. Setuju Pak? Setuju. Kita ketuk palu ya. Terima kasih. Namun Bapak dan Ibu, setelah ini resmi menjadi pimpinan visi kita punya kewajiban besar yaitu untuk mensosialisasikannya kepada warga sekolah secara bersama-sama sehingga cita-cita ini menjadi cita-cita bersama, bukan cita-cita kepala sekolah, bukan cita-cita guru saja, bukan cita-cita siswa saja atau cita-cita minoritas dan mayoritas, tapi kita semua harus kompak untuk mewujudkan visi tersebut. Siap Bapak Ibu? Siap. Ya, terima kasih. Mungkin untuk kesempatan ini saya yang telah memaparkan dan memutuskan untuk visi penyelarasan visi-visi dan tujuan SDN Kancanasari. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadiran dan sumbang sarannya, sumbang idenya, mudah-mudahan menjadi pahala bagi Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.